Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah meninggalkan kesempatan ketika bersamaan dengan pasangannya. Tidak seperti di antara kita. Ya, kadang kita pulang ke rumah sudah capek, ya ditanya dari mana bapak, dari mana mas, udah diam saja. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ditanya baik-baik, udah diam, capek. Nah, ini untuk mempengaruhi tindakan-tindakan yang berpotensi pertikaian dalam rumah tangga. Jadi kalau kita sedang capek, malas, ya udah jawab. Nah, dari luar ya. Luar kan bisa dari tempat kerja, luar dari teman, dari yang lainnya. Jadi ini supaya tidak menyinggung perasaan si istri ya. Karena memang yang namanya syaitan ketika kita ini sedang berhadapan pasangan suami istri selalu menggoda dalam hati kita. Agar hati kita ini tidak mudah untuk membuka dan juga tidak mudah untuk mengungkapkan kata-kata yang indah kepada pasangan kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, syaitan dan juga iblis bala tentaranya itu senang sekali ketika manusia itu berpisah dalam rumah tangganya. Makanya mereka selalu mengajarkan ilmu sihir, yufarriqu bainal mar'i waz-zawji, untuk memisahkan antara pasangan suami istri. Kalau mereka itu sudah bisa untuk memecah belah dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri, maka mereka itu akan mendapatkan nilai yang 100 ya. Itu salah satu pengakuan dari bala tentaranya iblis dan juga syaitan yang ada. Jadi setiap hari mereka lapor kepada komandan mereka. Kalau hanya menggoda kecil-kecil itu enggak ada penghargaannya. Nanti kalau sudah bisa memisahkan pasangan suami istri, baru ia mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan yang besar dari komandan yang ada di lautan. Itu salah satu singgasana iblis di lautan. Tujuannya tadi untuk memisahkan pasangan suami istri. Karena kalau kita hanya mengagungkan dan juga mengedepankan ego, maka sulit kita untuk mendapatkan keluarga yang harmonis tadi, keluarga yang saling keterbukaan, keluarga yang benar-benar saling memahami, tafahum. Adanya kita ini kalau sudah capek, kalau kita ini sudah sibuk dengan pekerjaan, maka ketika pulang maka letakkanlah dulu alat komunikasi kita. Karena seharian kita di luar rumah, ketemu istri, letakkan dulu HP ya. Kita dengarkan keluhan istri kita selama di rumah, mungkin dia itu sudah capek, kemudian bosan, kemudian juga dia butuh refreshing dan lain sebagainya. Jadi jangan buat istri kita ketika kita pulang ke rumah kemudian kita membuat ulah dengan tadi di luar sudah main HP, di rumah juga main HP lagi. Maka enggak ada keharmonisan dalam rumah tangga ini. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau main sendiri kemudian istrinya bercerita, tidak. Tapi menjadi suami yang terbaik adalah mendengarkan keluhan dan juga curhatan dari seorang istri. Meskipun kita itu hanya ngangguk-ngangguk kepala, mau dengar atau tidak, paling tidak dia itu senang. Yang namanya perempuan ketika berbicara didengarkan itu ada suatu kesenangan tersendiri.